Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah safiyyihi wa habibihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling amat dicintai oleh Allah, paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Setiap kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim agar kita memuliakan bulan Dzulqa'dah, yaitu dengan cara menjalani kehidupan kita di bulan Dzulqa'dah dengan melakukan segala macam kebaikan yang diridhoi oleh Allah dan dengan menghiasi keseharian kita di bulan Dzulqa'dah dengan cara mengerjakan berbagai macam amal salih dan amal ibadah yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan jangan sekali-kali kita mengotori atau menodai kemuliaan bulan Dzulqa'dah yang dimuliakan Allah dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Karena bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab adalah merupakan 4 bulan yang telah dimuliakan oleh Allah, yang apabila ada seorang hamba Allah melakukan satu jenis amal kebaikan di bulan-bulan tersebut, maka pahalanya oleh Allah akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, bahkan mungkin lebih dari itu. Allah menegaskan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah akan terus melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui.
Demikian pula sebaliknya, apabila ada seorang hamba yang menodai kemuliaan bulan-bulan tersebut, yaitu dengan melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, maka siksaannya pun di alam akhirat nanti oleh Allah akan dilipat gandakan beratnya, dan pedihnya siksaan menjadi 70 kali lipat ganda. Karena bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab adalah bulan-bulan haram yang sangat amat dimuliakan oleh Allah. Seharusnya kita memuliakan bulan-bulan tersebut dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam kitab suci Al-Quranul Karim, surah yang ke-9 yaitu surah At-Taubah, juz yang ke-10 ayat 36, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di Lauhul Mahfud, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah sekali-kali kalian menjolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan haram tersebut. Yakni maksudnya janganlah sekali-kali kalian melakukan perbuatan-perbuatan dosa di 4 bulan tersebut. Akan tetapi lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik di 4 bulan tersebut. Perbanyaklah amal soleh di 4 bulan tersebut, dan tingkatkanlah prestasi ibadah kalian kepada Allah di 4 bulan tersebut, dan berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan kebaikan di 4 bulan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam kitab suci Al-Quranul Karim, surah yang kedua yaitu surah Al-Baqarah, juz yang kedua ayat 148. Allah berfirman, "Fastabiqul khairat," maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Maka dengan demikian, janganlah sekali-kali kita merasa enggan dan merasa malas untuk berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun. Sepanjang kita oleh Allah masih diberikan kemampuan untuk berbuat baik, maka lakukanlah perbuatan baik itu. Karena sesungguhnya Allah sangat menyukai kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam kitab suci Al-Quranul Karim, surah yang kedua yaitu surah Al-Baqarah, juz yang kedua ayat 195. Allah berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Kata Allah, dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Perlu kita ketahui bahwa kepada siapapun kita berbuat baik, itu hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri. Dan sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, apabila dilandasi dengan iman dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah dan mengharap ridho Allah, maka niscaya kita akan memperoleh balasan pahala dari Allah dengan balasan pahala yang jauh lebih baik dan lebih besar. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Quranul Karim, surah yang ke-73 yaitu surah Al-Muzammil, juz 29 ayat 20. Allah telah berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah
huwa khairan wa a'jama ajra. Dan kebaikan apa saja yang kalian perbuat untuk diri kalian, niscaya kalian akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang beriman, yang selalu bertakwa kepada Allah, dan mereka selalu istiqomah secara kontinu, secara berkesinambungan dalam berbuat baik, maka kapanpun dan dimanapun mereka berada, niscaya mereka akan selalu berada dalam pertolongan dan perlindungan Allah, yakni Allah akan selalu menyertai mereka. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah surah yang ke-16, yaitu surah An-Nahl juz 14 ayat 128, yakni ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Maka oleh karenanya, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dan kepada siapapun, hendaklah kita tetap berbuat baik dan selalu mengerjakan kebaikan, agar supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dalam kitab suci Al-Quranul Karim, surah yang ke-22, yaitu surah Al-Hajj juz 17 ayat 77, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Kata Allah dalam ayat ini, "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu Allah, dan perbuatlah segala kebaikan, supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung, supaya kamu mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat." Dan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juz yang kedua, ayat 195, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pula, "Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang terakhir yang ingin khotib sampaikan adalah, apabila kehidupan kita ingin diperbaiki oleh Allah, maka perbaikilah sholat kita. Apabila ada yang tidak beres di dalam kehidupan kita, itu menunjukkan bahwa ada sholat yang belum beres yang kita lakukan. Perbaikilah sholat kita, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Aslih sholatak, perbaikilah sholatmu. Yuslihillahu hayatak, dengan memperbaiki sholat, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, ia berkata, "Man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu subhanahu wa ta'ala ma bainahu wa bainan nas." Barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah, maka niscaya Allah akan memperbaiki hubungan antara dirinya dengan sesama manusia. Dengan memperbaiki hubungan kita kepada Allah, dengan memperbaiki ibadah kita kepada Allah, maka Allah yang Maha Kuasa akan memperbaiki hubungan diri kita dengan sesama manusia. Karena seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk, hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Tetaplah komitmen konsisten dalam situasi kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, senang atau susah, sendirian atau banyak orang, tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal di hari esok, yakni di hari kiamat. Sudahkah kita mempunyai bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan kita di hari kiamat, di alam akhirat, kehidupan yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Sementara alam dunia beserta seluruh isinya, cepat atau lambat pasti akan kita tinggalkan. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah